Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu hal apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran PPKN, materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Dan sekarang kita masuk ke materi atau sub materi berikutnya, yaitu C, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sekarang kita akan membahas tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini mirip dengan materi kelas 11, ya, bab 1 tentang hak asasi manusia, yaitu ada penyebab internal dan ada penyebab eksternal. Ya, jadi bagi kalian yang masih ingat materi kelas 11 bab 1 tentang hak asasi manusia, maka materi ini tidak susah untuk kalian pahami. Yang pertama penyebabnya ini penyebab internal dari dalam diri. Ya, jadi kalau di buku kelas 11 itu dibagi dua, ada penyebab internal, ada penyebab eksternal. Nah, tetapi di buku kelas 12 ini, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini dijadikan satu. Nah, tapi kita karena kelas 11 sudah belajar, kita tahu ada penyebab internal, ada penyebab eksternal. Penyebab yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap egois ini bisa mengakibatkan kita melanggar HAM, karena yang kita pentingkan hanyalah diri kita, sehingga kita hanya ingin memuaskan diri kita saja. Misalkan ketika kita ingin mendengarkan musik, nah lalu kita dengarkan musik itu dengan sekeras-kerasnya, dengan senyaring-nyaringnya, dan kita nikmati musik tersebut. Tanpa kita sadari, karena kita mementingkan diri kita, ternyata ada teman kita atau tetangga kita yang sebetulnya terganggu dengan suara musik tersebut. Mungkin teman kita lagi mengaji atau tetangga kita lagi menonton televisi. Nah, tetangga kita ini terganggu atau teman kita terganggu karena aktivitas kita, karena kita terlalu mementingkan diri kita sendiri. Penyebab kedua, karena rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Ya, rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara ini mengakibatkan kita cenderung melakukan pelanggaran. Ya, cenderung melakukan pelanggaran. Karena mungkin kita memang tidak sadar kalau kita telah melakukan pelanggaran. Karena kurangnya sosialisasi, karena mungkin kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan, atau kurangnya informasi, ya, kepada diri kita bahwasanya perbuatan-perbuatan tertentu itu melanggar hak, ya, dan kewajiban warga negara. Misalkan membayar pajak, mungkin kita tidak sadar kalau kita seharusnya membayar pajak, tapi kita lalai karena kita tidak tahu, ya, bahwasanya itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, tetapi harusnya rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara tidak boleh terjadi bagi warga negara yang baik. Bagi warga negara yang mentaati hukum, kita sebaiknya tentu saja harus tahu apa hak kita, apa kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Nah, sikap tidak toleran ini cenderung hanya bergaul dengan teman-temannya yang sesuku, misalkan seadat istiadat, sebahasa, atau seagama. Nah, sehingga cenderung mengabaikan identitas yang berbeda dengan diri kita. Nah, lebih parah lagi kalau misalkan tidak hanya mengabaikan, tetapi justru malah merugikan atau mempersulit identitas orang lain yang berbeda dengan kita untuk melakukan aktivitasnya. Misalkan ketika saudara kita yang beragama Hindu melaksanakan Hari Raya Nyepi, maka mari kita hargai. Jangan kita melakukan keributan, mendengarkan musik begitu keras, menyetel televisi begitu nyaring, ngebut-ngebutan di jalan saat Hari Raya Nyepi. Itu kita berarti tidak menghargai, intoleran kepada mereka.
Begitu juga ketika hari agama lain, misalkan hari Natal atau Idul Fitri atau hari raya Waisak dan agama-agama lainnya. Kita harus menghormati mereka, kita harus bersikap toleran kepada mereka. Jangan kita halang-halangi mereka beribadah. Jangan kita halang-halangi mereka melakukan kegiatan keagamaan mereka. Inilah sikap yang harus kita munculkan dalam kehidupan berbangsa dan negara, yang mana bangsa kita ini begitu majemuk, begitu plural, sehingga kita harus bersikap toleran kepada mereka. Nah, sikap tidak toleran ini sikap yang sangat berbahaya, yang bisa memunculkan permusuhan, yang bisa berakibat kepada konflik pertikaian antar sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Berikutnya, ini yang bersifat eksternal. Kalau yang 3 di atas tadi internal, sekarang yang eksternal. Nah, yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan itu cenderung bersifat abuse of power, cenderung bersifat disalahgunakan. Oleh karena itu, berhati-hatilah bagi kita yang diberikan amanah sebagai pemimpin, atau nanti suatu saat nanti setelah kalian dewasa, kalian diberikan amanah sebagai pejabat negara. Maka berhati-hatilah. Mungkin boleh jadi ketika kita jadi rakyat biasa, kita tidak melakukan pelanggaran. Tetapi ketika kita menjadi pejabat, maka kesempatan itu ada untuk melakukan pelanggaran. Inilah yang terjadi misalkan di zaman Soeharto dulu, di zaman Orde Baru dulu. Mereka melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Memang ketika kita berkuasa itu sangat mudah bagi kita untuk menyelewengkan kekuasaan, untuk berbuat semau kita. Ya, oleh karena itu kita perlu menjaga diri kita, menjaga hati kita agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Kekuasaan itu bersifat eksternal, berasal dari luar. Ya, jadi sekali lagi, mungkin kita dari dalam diri kita aslinya baik, aslinya tidak ada hasrat untuk melakukan pelanggaran hak dan kewajiban. Tetapi karena diberikan kekuasaan, kesempatan itu muncul. Kesempatan itu ada. Oleh karena itu, sekali lagi, penyalahgunaan kekuasaan itu adalah salah satu penyebab dari terjadinya pelanggaran atau pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Berikutnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak tegas, baik polisi, baik jaksa, ataupun hakim, ini bisa berakibat kepada pelanggaran HAM berikutnya, atau pelanggaran hak dan kewajiban warga negara berikutnya. Karena apabila para penegak hukum kita ini tidak tegas, maka orang akan belajar. Oh, si A itu dia melakukan korupsi, misalkan. Oh, si A itu dia membunuh. Oh, si A itu dia mencuri. Tetapi ternyata setelah di penjara, dia bisa bebas. Dengan mudahnya, dengan cepatnya dia bebas. Atau kasus yang terbaru yang kita dengar sekarang, KPK melakukan penyelidikan kepada lapas-lapas yang ada di Sukamiskin. Ternyata ketika mereka KPK ke lapas Sukamiskin, ya ternyata sangat berbeda dengan yang seharusnya. Padahal namanya lapas Sukamiskin, tetapi ternyata fasilitasnya begitu kaya di sana, begitu luar biasa. Seperti hotel, ada kamar mandinya lengkap, ya dengan pancuran air, ada air panas, ada air hangat di sana. Lalu tilamnya begitu bagus, standar hotel. Lalu ada AC-nya. Nah, ini berarti ada perlakuan yang tidak adil kepada para tahanan di Sukamiskin tersebut. Ada perlakuan yang tidak sama. Jika perlakuannya sama, misalkan seperti di negara-negara maju, fasilitas penjara memang bagus, berkualitas, ya hampir sama seperti hotel. Tapi semuanya berlaku sama untuk semua orang. Semua orang yang di penjara menikmati fasilitas yang sama. Tapi kalau di Indonesia ini fasilitasnya berbeda. Koruptor karena dia mampu, karena dia kaya, dia bisa membayar
dan dia mendapatkan fasilitas yang sangat nyaman ketika di penjara. Tentu saja hal ini bertentangan dengan asas keadilan. Nah, ketidaktegasan aparat penegak hukum ini dalam menegakkan keadilan ini bisa berimbas kepada orang-orang yang berikutnya, yang dia akan melakukan hal yang sama. Dia akan korupsi juga, dia akan mencuri juga, dan mungkin dia akan membunuh juga, karena ketidaktegasan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan hukum dan keadilan. Berikutnya, penyalahgunaan teknologi. Nah, teknologi yang disalahgunakan ini bisa mengakibatkan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ya, misalkan Facebook. Facebook itu positif. Ya, dia bisa positif. Dia bisa bermanfaat untuk kita saling berbagi, saling sharing, atau saling berkomunikasi. Bisa mencerdaskan sikap sosial kita. Tetapi Facebook kalau disalahgunakan itu bisa berdampak negatif juga. Sering kita dengar sekarang banyak orang yang ditangkap gara-gara membuat pernyataan yang keliru di Facebook. Ya, misalkan John Ruh Ginting, ya, dan lain sebagainya. Itu karena mereka diduga menyalahgunakan media massa yang berakibat pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, sehingga akhirnya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Akhirnya pihak yang lain ini kemudian melaporkan kepada polisi, kepada penegak hukum, sehingga akhirnya terjeratlah orang tersebut dalam kasus pengingkaran hak, ya, dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, jadi ada banyak kasus, ya, dan banyak kasus yang lain, ya, yang bisa kita angkat untuk dijadikan sebagai contoh bagaimana media sosial ini bisa berakibat buruk. Dan sering kita lihat di media sosial masing-masing kelompok saling menghujat, saling mencaci maki. Ya, misalkan antara pendukungnya Prabowo misalkan dan pendukungnya Jokowi ini saling bersitegang di media massa. Ya, saling hujat, saling mencaci dan seterusnya. Begitu juga kita pernah mendengar Facebook dijadikan alat untuk menculik, ya, seseorang. Sering kita dengar di televisi ada remaja yang diculik gara-gara pertemanan di Facebook. Nah, ini juga berbahaya berarti. Kita harus pandai, kita harus cerdas dalam mengoperasikan media sosial. Begitu juga teknologi ini bisa memberikan pencemaran terhadap lingkungan. Misalkan limbah-limbah pabrik itu mencemari lingkungan. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus selektif dalam menggunakan teknologi, sebab teknologi bisa menjadi penyebab kita melakukan pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Oke, selanjutnya ini ada kasus pelanggaran hak warga negara, ya, kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, misalkan proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan pelanggaran oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 UUD 45 belum sepenuhnya dilaksanakan. Yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Berikutnya, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai 28J UUD 45 yang sudah pernah kita hafalkan, ya, di kelas 11 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Berikutnya, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Padahal pasal 29 ayat 2 itu dengan tegas menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berikutnya, angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD 45. Berikutnya, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan,
perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Dan kita sebagai rakyat juga malah ikut-ikutan ya, membeli VCD, membeli DVD bajakan ya hanya karena harganya murah. Nah, padahal ini merupakan pelanggaran ya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, ini materi kita sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat buat kita, membuat kita sadar akan hak dan kewajiban kita, dan membuat kita menjadi warga negara yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.